Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. 3 bulan lalu kita bahas CBR 250RR yang pernah juara 1. Di depan kita nih ada juara 2-nya ya. Apa aja yang udah dimodif, speknya seperti apa, budgetnya berapa, kita akan bahas. Teman-teman bisa lihat ini CBR 250RR yang kita modif kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. Jadi proses modifnya di tahun 2019 dan kebetulan langsung ada acara Honda Modif. Kita ikutin acara itu. Dia keluar sebagai juara 2 di kelas sport fairing. Warnanya juga udah kece banget. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Dari perpaduan warnanya, basicnya memang racing red. Jadi sesuai dengan basic warnanya, jadi tetap disesuaikan tapi dikombinasikan dengan warna-warna lain. Konsepnya tetap mengambil dari arah CBR 1000RR ya, yang baru tuh. Jadi desainnya udah bagus banget, dipadu dengan warna biru, silver, putih, jadi makin eye-catching dilihatnya. Nah, dari sudut belakang juga bisa dilihat nih teman-teman. Perpaduan warna merah sama birunya Honda banget ya, HRC banget nih. Jadi kelihatan cakep banget. Nuansa merah full sesuai dengan warna asli, tetap bertahan di sektor tangki. Kita akan bahas aksesorisnya yang udah nempel nih teman-teman. Apa aja? Hoodstep. Depan belakang sudah ganti racing pakai underbone. Belakangnya juga diganti biar lebih minimalis. Kalau originalnya CBR 250RR kan panjang ke belakang ya. Depan belakang sudah ganti. Tabung minyak remnya Brembo karena sesuai dengan konsep depan belakangnya, pengeremannya Brembo semua nih. Frame slider, pelindung biar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus ProGuard karbon. Oh iya, bodinya bagian-bagian yang dove-nya ini rata-rata sudah di full karbon. Ini juga, terus di dashboard juga sudah dilapis karbon. Di bagian speedo ini juga cover atas tangkinya. Yang ini dalam bagian sini sudah dilapis karbon. Hager armnya, spakbor depannya juga sudah dilapis karbon full. Tutup tangkinya nih cakep nih, warnanya biru anodized, sudah diganti juga, jadi makin kelihatan racing banget. Windshield sudah ganti, smoke lebih besar, lebih panjang, jadi kalau dibawa touring, dibawa jalan lebih enak posisi readingnya. Spionnya pakai Rizoma Circuit yang lagi rame juga di pasaran. Set pengereman, handle pakai bawaan upside down ya. Kita akan bahas kaki-kakinya nih teman-teman nih. Apa aja? Kita lihat nih. Swing armnya udah berubah. Pasti kelihatan padat, berisi. Ini swing armnya adopsi dari Yamaha R1. Penyesuaiannya cukup rumit juga karena pangkal depan swing arm itu lebar Yamaha R1. Moge 1000cc itu rata-rata ya 4 silinder. Jadi sasisnya pasti lebar. Mau nggak mau kita papas pangkal depannya, sesuaikan dengan ukuran as armnya, as depannya di bos kita bikin, kita bubut. Dudukan monosok berubah juga pasti, mengikuti monosoknya Yamaha R1. Jadi bagian atas dan bagian bawah itu disesuaikan. Teman-teman nanti bisa lihat secara detail. Terus penyesuaian lagi di bagian as roda. Peleknya ukuran 5,5 inch. Kebetulan ini peleknya pakai aftermarket 5,5 inch. Bannya ukuran 190/50.
penyesuaian di ukuran as roda, di bos, dan kalipernya. Yang belakang udah Brembo teman-teman. Depan juga ada Brembo. Nanti kita akan bahas di depan ya. Untuk penyesuaian di bagian belakang, swing arm, monoshock, prolingnya sudah dirubah mengikuti basicnya dari Yamaha R1. Kenapa? Biar lebih nyaman, kita dapatnya full set. Rata-rata ada teman yang jual part X Moge hanya swing arm aja bisa, tapi lebih presisi, lebih nyaman itu pakai basicnya total dari Yamaha R1. Pengereman hanya menyesuaikan bracket. Dan teman-teman bisa lihat di sini. Ini motor tipenya ABS, bukan yang non ABS. Ada beberapa kali di Instagram atau di YouTube, Om, kalau kaki-kaki dimodif gitu, ABS-nya jalan atau enggak? Teman-teman bisa lihat di sini. ABS-nya normal, bisa dipakai, jadi nggak sembarang modif gitu. Dicopot ABS-nya, sayang, motor mahal-mahal dengan tipe ABS pengeremannya yang maksimal, kita tetap pasang dan nyaman dipakai. Apalagi nih, bisa kita lihat, knalpot juga udah ganti. Di bagian belakang ini knalpotnya pakai aftermarket karbon juga. Jadi lumayan, rata-rata ini full bodinya yang kecil-kecil juga sudah di karbon semua. Ini juga sudah pakai under trail, jadi lampu sennya di sini. Terus, oke, kita akan pindah ke bagian depan. Nah, di bagian depan teman-teman udah pasti lihat nih, makin padat kan. Upside down-nya sudah ganti. Jadi upside down-nya ini mengambil dari copotan Moge, basicnya GSX 600 tipe BPF. Jadi yang pistonnya sudah besar, bisa dilihat setelan preload ribbonnya atas bawahnya sudah seperti ini, rata ya, nggak ada pentolnya. Dan kalipernya bisa lihat double kaliper pakai Brembo-nya basic dari upside down-nya GSX 600. Penyesuaiannya, ubahannya, as komstir kita bubut sesuai dengan speknya CBR 250 RR. Jadi pada suatu saat komstirnya sudah aus atau sudah kemakan, bisa ganti pakai basicnya CBR 250 RR. Jadi as komstirnya yang kita bubut, terus penyesuaian di as roda sama bosnya, sektor pengeremannya juga pakai selang percabangan, stangnya. Nah, kenapa kita saranin beberapa part Moge yang nempel di CBR 250 RR ini dengan upside down GSX 600 atau swing arm Yamaha R1? Karena nggak begitu jauh banget penyesuaiannya, nggak begitu berubah banget, hanya mengubah di sektor as komstir sama as roda. Kalau misalnya pakai Ducati yang dari Eropa atau kayak yang kemarin 3 bulan yang lalu yang kita bahas itu penyesuaiannya jauh lebih rumit dibanding penyesuaian upside down ini gitu. Dan stang itu mau nggak mau kalau under yoke as komstirnya harus disesuaikan biar lebih tinggi gitu. Pelek, kita bahas pelek. Ukuran depan 3,5 inch dengan ban 120/60. Aftermarket peleknya, piringan floating 320. Spakbor sudah karbon, tadi kita bahas. Winglet juga pakai karbon nih. Kunci stang aman. Sensor ABS di sini nggak kelihatan, tapi kita pindah di sebelah kiri biar posisi kabelnya lebih rapi. Ya, secara overall teman-teman bisa lihat motor ini nggak cuma buat kontes, tapi sama Mas Tama sudah sering dipakai touring nih. Lumayan jauh jaraknya, dan kebetulan sebelum kita review ini Mas Tama touring. Jadi masuk ke bengkel mau kita review, kemarin ganti kampas rem dibawa touring ini. Jadi secara modif sudah cukup ekstrim karena kaki-kakinya dirubah total dengan penyesuaian yang cukup rumit juga. Teman-teman bisa lihat juga nggak ada part yang PNP di motor ini. Banyak yang tanya, Om PNP nggak? Modifikasi nggak ada yang PNP di sini. Jadi kalau PNP menurut kita itu bukan modifikasi ya, hanya masang aksesoris doang. Jadi teman-teman cuma pasang part-part yang tinggal tempel ya, itu hanya tambahan aja gitu, bukan modifikasi menurut kita gitu. Modifikasi menyesuaikan dengan yang kondisi ada di motor.
budget. Teman-teman pasti udah tanya nih. Tonton dulu sampai habis kalau misalnya mau nanya budget, karena pasti kita akan informasikan masalah budget itu di bagian akhir. Untuk budget keseluruhan ya, kita bahas kaki-kaki karena yang kita kerjakan di sini kaki-kaki. Kalau untuk ini mungkin nggak begitu signifikan juga budgetnya. Ini kurang lebih 50 juta. Jadi bisa teman-teman lihat 50 plus motor bisa dapat ZTEC 25R nih. Tapi ini modifnya tahun lalu. Jadi bisa teman-teman perhitungkan modifnya budgetnya segini, hasilnya seperti ini. Dan ingat, ini juara 2 ya, kontesnya juara 2. Yang kemarin 3 bulan yang lalu juara 1 dari bengkel kita juga, 902 Garage. Alamatnya di Rawa Bebek. Pasti kayak kemarin nih, oh alamatnya di mana, alamatnya di mana, padahal di deskripsi, di Instagram, dan kita sudah informasikan juga di reviewnya. Teman-teman bisa kontak kita di Instagram juga, mau WA, jadi konsultasi dulu budgetnya seperti apa. Seperti ini modifnya, nyaman, safety, dan semuanya berfungsi normal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton. Minta bantuannya buat teman-teman yang bisa mendukung channel kita, support channel kita biar lebih maju, lebih bisa menyajikan informasi hasil modifikasi yang cukup menambah wawasan buat teman-teman. Like, subscribe channel kita, ditonton sampai habis, dan kritik saran kita tunggu di komen-komen video-video yang sudah ada. Cukup sampai di sini video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.